Jadi kalau ditanya marabbuka, Pancasila. waman nabiyuka, Pancasila. Astagfirullah, ini ajaran apa lagi ya? Banyak banget nih yang kayak gini di Indonesia. jadi kira-kira malaikat mungkar nakir marah nggak? Loh, lari Gus terbirit-birit. Waduh. Oh, Malaikat mungkar nakir katanya takut sama dia, lari terbirit-birit loh katanya. Kata mujib mantro buka Pancasila, betul. Saya berjanjian loh dengan malaikat nukar nakir dan malaikat ahli hujan. Waduh, melakukan perjanjian dengan malaikat mungkar nakir dan malaikat ahli hujan. Ini ngawur ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu video lagi yang benar-benar aneh sekali teman-teman. Jadi di dalam video ini ada orang yang tampaknya menuhankan Pancasila. Kalau ditanya katanya, siapa Tuhanmu? Jawabnya Pancasila. Siapa nabimu? Pancasila gitu ya. Coba kita simak nih videonya ya. Jadi kalau ditanya marabbuka, Pancasila. waman nabiyuka, Pancasila. Tuh. Man robbuka Pancasila, waman nabiyuka. Pancasila juga katanya. Tuhannya Pancasila, nabinya juga Pancasila katanya. jadi kalau ditanya marabbuka, Pancasila. waman nabiyuka, Pancasila. wama imamuka, Pancasila. wa aina kiblatuka. Pancasila. Tegas, tetap satu Pancasila, dasar kita. Jadi kira-kira malaikat mungkar nakir marah nggak? Loh, lari Gus terbirit-birit. Waduh. Tuh. Oh, Malaikat mungkar nakir katanya takut sama dia, lari terbirit-birit loh katanya. Astagfirullah, nanti ketemu malaikat mungkar nakir, ente yang lari terbirit-birit gitu. loh, lari Gus. Ini dengerin ya. Jadi kira-kira malaikat mungkar nakir marah nggak? Loh, lari Gus terbirit-birit. Waduh. Oh, ayo dong malaikat. Loh, kan gitu. Kupas kalau nggak percaya malaikat. Di dalamnya Pancasila itu ada Allah, ada Muhammad, ada kiblat komplit. Betul nggak? Jangan lupa love for the homeland. Tetap kita cinta tanah air. Astagfirullah, ini ajaran apa lagi ya? Banyak banget nih yang kayak gini di Indonesia. Ini ada lagi nih videonya, coba kita simak. Bahwa Indonesia punya Pancasila, merah putih, NKRI. Keprok atuh. Keplok atuh. Itu kata mujib mantro buka Pancasila, betul. Kenapa? Tuh lihat para pahlawan demi Pancasila mengorbankan apapun. Begitu mantro buka Pancasila, benar. Man robbuka itu kan artinya siapa Tuhanmu. Kalau kita jawab Pancasila berarti kita menuhankan Pancasila kan? Karena Astagfirullah. kata TNI dan Polri kan ada ulama, ada tokoh-tokoh agama, itu perlu didoakan TNI dan Polri. Keprok atuh. Betul atau tidak? Nah iya, karena kita menjaga NKRI. Sama saya dijelaskan. Jadi boleh digoreng, kita ngeliwat. Betul nggak? Makanya kita ini sadar. TNI dan Polri sampai berkorban di Papua. Siapa yang mendoakan? Demi itu Pancasila, mantro buka Pancasila yang datang. Sumpah itu, hati-hati. Saya yakin teman-teman, TNI yang berjuang untuk Indonesia, yang beragama Islam, mereka itu menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menuhankan Pancasila. Memang pasti kita sebagai umat Islam itu sangat menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara kita, tapi bukan berarti kita menuhankannya. Ketika kita ditanya man robbuka, ya jawabnya Allah tentunya. Coba kita lihat lagi nih video lainnya, mbah-mbah ini ngomong ya. Masa Amsor nggak tahu saya? Nggak iya, kalau tahu saya pasti wah luar biasa. Mahal loh ngundang saya. Oh, jadi ngundang mbah ini yang menuhankan Pancasila mahal katanya ya. Dengerin ceramahnya mahal, biaya undangnya. Harganya mahal sekali. Oh, oke. Wani piro. Tapi saya yakin dikasih hujan awas. Saya berjanjian loh dengan malaikat nukar nakir dan malaikat ahli hujan.
Waduh, melakukan perjanjian dengan malaikat mungkar nakir dan malaikat ahli hujan. Ini ngawur ini ya. Coba kita simak lagi ya. Tapi saya yakin dikasih hujan awas, saya berjanjian loh dengan malaikat mungkar nakir dan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Oh, Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, faqul inna kalama ummati fi inna kalama aljawi la qul inna rahmatan gufron wa maqul akayama fi Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan awas tok tak kejar sama saya. ngomong apa? Percaya ini atau orang? tidak? Ada buktinya atau tidak? Kita buka Quran. Apa kata Quran? Bismillah. katanya? Buka Quran. Ini surat dan ayatnya. Apa itu? Baca. Ya, videonya terpotong ya sampai di situ. Aneh banget ya, ngakunya sebagai orang yang udah melakukan perjanjian dengan malaikat mungkar nakir dan malaikat hujan. Setelah saya cari tahu, Mbah ini yang ngomong ngawur nih siapa sebenarnya? Ternyata namanya adalah Mbah Gufron. Dia memiliki cukup banyak pengikut dan sering juga diundang di acara-acara keagamaan untuk memberikan ceramah di dalam acara keagamaan tersebut. Biasanya tuh yang ngundang dari pihak, ya mohon maaf saya harus sebutkan ya, dari pihak oknum NU lah ya. Karena memang yang begini-begini kan biasanya nggak mungkin dari Muhammadiyah gitu ya. Nggak pernah saya lihat dari Muhammadiyah. Pasti dari oknum-oknum NU yang suka membesar-besarkan orang yang dianggap sakti, dianggap wali gitu. Sebenarnya saya juga pendidikannya di NU. Saya resmi lulusan kampus NU, tapi saya nggak tertarik sama yang begitu-begituan teman-teman. Kembali lagi ke tema pembahasan. Jadi Mbah Gufron ini dijuluki oleh pengikut-pengikutnya sebagai pawang malaikat. Saya manggil malaikat maut, nukar nakir, suruh malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana. Ya atau tidak, asli atau tidak, nggak usah gini. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli mati langsung. Mati. Gitu aja. Dan salah satu kelebihan dari Mbah Gufron ini disebutkan bahwa dia katanya juga bisa mengendalikan hujan. Dan anehnya ketika ditanya siapa Tuhannya, maka dia akan menjawab Pancasila katanya. Mantro buka Pancasila yang datang. Sumpah itu. Hati-hati. Saya selalu menyampaikan di channel ini bahwa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu membawa mati dosa tersebut ialah dosa kesyirikan akbar, teman-teman. Menuhankan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga sering sekali menyampaikan di channel ini bahwa hal yang paling mengerikan di neraka itu bukan api nerakanya, bukan ditusuk pakai besi yang panas, tapi yang paling mengerikan di neraka itu kekal di dalamnya. Dan yang membuat saya heran juga adalah kenapa ada orang yang dengan mudahnya menjadi pengikut orang-orang yang aneh-aneh begitu ya, yang katanya bisa melakukan perjanjian dengan malaikat mungkar nakir lah, yang katanya bisa mengatur hujan lah. Orang yang biasanya ngaku bisa mengatur hujan, mengaku sebagai pawang hujan, biasanya kan dukun, teman-teman ya. Kok bisa dianggap sebagai wali gitu, dianggap sebagai ulama besar? Astagfirullah, semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang begituan, teman-teman ya. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.